Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collar season pertama, episode 11. Scene dibuka oleh seorang wanita yang sedang mengintai pria berjas yang juga menyadari keberadaannya. Tetapi tanpa mereka berdua sadari, rupanya di sana terdapat Neil yang juga memperhatikan mereka berdua. Lalu ketika Neil berpas-pasan dengan pria berjas itu, ia dengan cepat mengambil dompetnya dan hal yang sama pun dilakukan oleh wanita tersebut dengan berpura-pura menyenggolnya lalu mengambil dompetnya. Namun saat wanita itu hendak memeriksa berapakah uang yang ia dapat hari ini, yang ia temukan justru secari kertas bergambar yang menjadi ciri khas dari seorang penipu handal bernama Neil Cavery. Barulah ketika ia melihat ke area sekitar, dirinya menyadari keberadaan dari Neil. Akhirnya wanita yang diketahui bernama Alex itu menghampirinya dan bertanya apa yang Neil inginkan. Mengapa ia mengambil dompet miliknya? Neil menjelaskan jika dompet itu bukanlah milik Alex, melainkan milik seorang pria bernama John Nelson. Kemudian Neil memberitahu maksud tujuannya untuk menghampiri Alex adalah ia membutuhkan keahlian darinya agar bisa menemukan kotak musik yang mereka ketahui bersama. Neil tahu Alexlah satu-satunya orang yang sangat dekat dengan kotak musik tersebut. Dilihat dari bagian kotak musik yang selalu Alex bawa setiap ia pergi kemanapun. Sayangnya Alex enggan membantu Neil karena ia merasa tak memiliki urusan lagi dengan hal itu. Dan karena Neil pun tak memaksa, ia hanya memberi ucapan senang bertemu kembali dengannya. Di satu sisi, tim FBI sedang mengincar seorang pria bernama Gray yang baru saja masuk ke dalam rumahnya bersama seorang wanita penghibur. Setelah tim mereka mengintai Gray selama lebih dari semalam, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan yang langsung menimbulkan reaksi mereka untuk mendobrak masuk ke dalam. Ketika mereka masuk, ternyata mereka menemukan Gray telah tergeletak tak berdaya. Dan Peter hanya melihat seorang wanita ketakutan mengaku jika pembunuh dari Gray baru saja keluar melalui pintu samping. Memang benar, Jones yang kala itu melihat jejak kaki tersebut membenarkan apa yang wanita itu katakan. Lalu Peter bertanya siapa dirinya. Wanita itu mengaku bernama Pierce dan kejadian berjalan dengan cepat. Diduga pembunuh dari Gray telah berada di dalam sebelum mereka masuk. Dan tembakan tiba-tiba melesat begitu saja menembak Gray hingga tewas. Karena tak mau membuatnya trauma, Peter menyuruh kepada Lauren untuk membawa Pierce ke rumah sakit. Setelah itu ia menyuruh Jones untuk mencari keberadaan dari Neil. Tak lama kemudian Neil datang dengan topi andalannya. Saat ia melihat jasad masih tergeletak di tempat kejadian perkara, Neil langsung ketakutan. Karena ia merasa itu bukanlah keahliannya. Memang Peter tak membutuhkan keahlian Neil dari hal tersebut. Tetapi Neil pasti mengenal Aldous Gray yang merupakan pialang saham. Ia mendapatkan banyak keuntungan dari saham sebelum tewas dan Gray pun memiliki koleksi barang antik yang cukup langka. Lalu Neil pun mulai tertarik dengan kasus ini. Perlahan ia memeriksa apa yang bisa ia periksa. Ketika Peter sedang menjelaskan kronologi kejadian penembakan terhadap Gray, Neil justru terfokus dengan data pribadi dari Pierce. Ia langsung mencelupkannya ke air dan memberitahu Peter jika Pierce bukanlah korban, melainkan pelaku. Terlihat dari tanda pengenalnya yang baru saja dibuat karena tinta di sana luntur. Dan Peter pun baru tersadar bahwa ternyata jejak kaki yang Pierce sebutkan berasal dari sepatu milik Gray. Lantas Peter langsung menyuruh kepada Jones untuk memberitahu Lauren agar menahan Pierce di rumah sakit. Namun sayangnya Pierce justru berhasil kabur setelah ia mengganti pakaiannya. Akhirnya Peter pun langsung menetapkan Pierce sebagai tersangka. Keesokan harinya Peter telah terlambat datang ke kantor. Ia terlihat terburu-buru dengan banyak tas yang dirinya bawa. Dan ketika mereka hendak membahas kasus kematian dari Gray pun, dirinya menyempatkan untuk menerima pilihan dari Lauren mengenai hotel yang akan ia tempati. Peter mengaku rumahnya hendak direnovasi di bagian sistem perkabelan agar ia bisa lebih nyaman menonton televisi. Elizabeth pun pergi ke rumah saudarinya sehingga ia harus mencari tempat tinggal sementara. Awalnya Neil menawarkan kamar kosong milik June, tetapi Peter tetap ingin berada di hotel yang ternyata harganya jauh lebih mahal. Peter dengan terpaksa akhirnya menyewa hotel dengan harga $59 saja semalaman. Hotel yang sama dengan yang ia pilihkan ketika Neil baru pertama kali keluar dari penjara. Lalu Peter pun dengan segera pergi dari kantornya setelah ia tak mendapatkan informasi mengenai sidik jari maupun nama asli dari Pierce. Pada malam harinya Neil masih berkutat dengan satu-satunya barang bukti dari Pierce menggunakan Scrabble. Setelah itu ia tiba-tiba saja pintunya terkutuk dan saat Neil membukanya ternyata orang itu adalah Alex. Di tempat yang berbeda, Peter yang baru saja masuk ke dalam hotelnya sudah merasakan tak nyaman ketika tiba-tiba seekor anjing datang. Merebut ranjangnya menggonggong seolah-olah Peter tak diperbolehkan berada di area teritorialnya. Kembali kepada Neil.
Neil langsung dituduh sebagai anggota FBI dan Alex bertanya mengapa. Apakah Neil berusaha menjebaknya? Neil mencoba menjelaskan jika ia terpaksa memang membantu FBI karena terkadang mereka membutuhkan bantuannya untuk menangkap para pencuri. Rupanya Alex telah memeriksa kembali data pribadi milik Neil yang terbaru dan ia kembali bertanya mengapa Neil memakai gelang di kakinya. Neil hanya menjawab jika FBI kurang menyukainya. Kemudian Neil bertanya apa yang Alex telah temukan. Ternyata Alex berhasil menemukan orang yang telah memberinya bagian dari kotak musik. Ia pun mencoba untuk menelusuri kotak musik tersebut. Namun sayangnya saat mereka hendak membahas hal tersebut lebih lanjut, tiba-tiba pintu terketuk kembali. Karena Neil yakin orang itu adalah Peter, ia langsung menyuruh Alex untuk segera pergi karena ia tak mau Peter mengetahui Alex sebagai rekannya. Dengan cepat, Alex langsung berimprovisasi. Ia membuka celana dan bajunya lalu berbaring di ranjang. Dan ketika Peter masuk ke dalam, ia tersadar ada seorang wanita yang sedang bersama Neil. Awalnya Peter merasa canggung, tetapi Alex memberitahu jika ia akan segera pergi. Saat mereka berkenalan, Neil meminta kepada Peter untuk tak memperkenalkan dirinya sebagai agen FBI. Naas, karena Peter adalah orang yang jujur, ia justru memperkenalkan dirinya sebagai anggota FBI. Sembari memakai kembali pakaiannya, Alex berpamitan pada mereka berdua. Dan setelah Alex pergi, Peter bertanya, "Bagaimana dengan Kate?" Neil mengaku Alex hanyalah seorang teman. Setelah itu Peter terduduk di sofa, meminta berbagai macam hal termasuk remote TV karena ia tak bisa tertidur tanpa menonton pertandingan kesayangannya. Pada pagi hari ketika Neil terbangun, ternyata Peter telah bercengkrama bersama June. Neil tersadar, Scrabble-nya telah dipindahkan oleh mereka berdua. Peter mengaku ia telah mencoba untuk menaklukkan kode tersebut dengan berbagai cara. Dan saat Peter melihat cara dari Neil sendiri, ia baru tersadar jika sebenarnya kode itu adalah daftar nama dari target Pierce. Hal itu dapat mereka ketahui apabila mereka menambahkan 5 huruf dari setiap abjad. Alhasil mereka langsung pergi ke kantor untuk berdiskusi. Saat Neil pergi terlebih dahulu dari kantor, ternyata Peter mengambil Scrabble miliknya dan meminta kepada Jones untuk menyelidiki sidik jari yang terdapat di Scrabble tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam kantor secara bersama. Di sana Lauren menjelaskan beberapa korban dari Pierce. Terdapat Herb Owen, pengusaha minyak dari Texas, juga John Elga dari LA yang masing-masing dari mereka hanya terdiam ketika ia memperlihatkan foto dari Pierce. Lalu terdapat pula Ben Tellen, raja dari real estate, dan yang terakhir Daniel Picha. Ia merupakan ahli waris dari seorang kolektor. Kabar baiknya adalah Daniel belum sama sekali ditemui oleh Pierce. Lantas dengan cepat mereka berdua pun langsung segera menghampiri kediamannya. Setibanya di sana, Neil langsung terkagum dengan koleksi milik Daniel yang begitu sangat langka. Tetapi saat Peter memperlihatkan foto dari Pierce, Daniel mengaku ia belum pernah melihatnya. Setelah itu Peter menjelaskan jika mungkin wanita ini hendak mencari sesuatu yang dimiliki oleh Daniel. Karena Daniel ingin membantu FBI, ia mempersilahkan mereka untuk melihat sekiranya benda paling berharga apa yang dimiliki olehnya sehingga Pierce mengincarnya. Di malam hari ketika Neil sedang meneliti kasus mengenai Pierce sembari membaca buku tentang kotak musik incarannya, tiba-tiba Peter datang dengan badan yang berkeringat. Neil mengaku ia kurang nyaman dengan seseorang berkeringat dan duduk di sofa yang nyaman. Peter beralasan jika ia sering melakukan hal ini di rumahnya. Lalu Peter menyalakan televisi yang mengganggu konsentrasi dari Neil. Neil menjelaskan jika ia membutuhkan konsentrasi yang penuh dengan tidak menyalakan televisi. Sayangnya Peter bertolak balik. Karena Peter lebih menyukai membaca kasusnya sembari menonton televisi yang membuat Neil langsung memutuskan untuk turun ke bawah. Ketika Neil telah turun ke dalam bawah, Peter penasaran dengan apa yang sedang Neil baca. Lalu ia merogoh buku yang ternyata disembunyikan di bawah sofa. Tapi ketika Peter hendak membacanya, Neil ternyata kembali ke atas. Ia mengajak Peter untuk kembali ke rumah Gray dengan membawa Daniel Picha. Ia mempunyai harapan, mungkin Daniel bisa membantu mereka mencari apa yang dicari juga oleh Pierce. Alhasil keesokan harinya mereka menjemput Daniel di rumahnya untuk pergi ke kediaman Gray. Setibanya mereka di sana, Peter menyuruh kepada Lauren untuk menemani Daniel memeriksa setiap ruangan. Dan saat Daniel sedang memeriksa, mereka berdua justru terlihat berdebat. Karena baik Peter maupun Neil rupanya tak mau menemani Daniel. Mereka kurang nyaman dengan gaya Daniel yang terlihat seperti menyukai seorang lelaki. Namun tak lama kemudian, ternyata Daniel berhasil menemukan apa yang menjadi incaran dari Pierce, yaitu salah satu dari 5 gajah kaisar. Neil mencoba menjelaskan sejarahnya. Pada tahun 1421, semua utusan di dunia datang ke Tiongkok untuk merayakan peresmian kota terlarang.
Dan setelah mereka semua pulang, masing-masing utusan diberi harta karun berupa gajah tersebut. Sayangnya, satu persatu dari gajah itu hilang dan muncul di Amerika 1901. Ketika Neil bertanya pada Daniel berapa harga yang ia berani bayar untuk seekor gajah itu, Daniel menjawab $800.000. Lalu Neil mengkalkulasikan semuanya. Jika ditotalkan, maka Pierce bisa mendapatkan 150 hingga 200 juta dolar di pasar gelap apabila ia berhasil mengumpulkan gajah tersebut secara lengkap. Tak lama kemudian, Hughes datang bersama rombongan kedutaan besar dari Jepang. Mereka di sana mengaku tak tertarik untuk membayar patung gajah itu. Justru mereka ingin mengklaimnya, karena mereka merasa Amerika telah mencuri barang berharga tersebut dari pihak pemerintah Jepang. Hughes bahkan memperingati Peter untuk tetap menjaga hubungan internasional dengan cara mengumpulkan semua gajah tersebut secepat mungkin. Setelah Hughes dan rombongan kedubes Jepang pergi, Josh dan Lauren datang menghampiri mereka, memperlihatkan sebuah aplikasi kencan yang Daniel gunakan. Ternyata kini Pierce menggunakan nama lain untuk memancing Daniel, dan tiba-tiba Peter memiliki ide untuk memberikan kesempatan pada mereka berdua agar bisa berkencan. Tak hanya itu, John juga memberi hasil sidik jari yang Peter minta dari salah satu bongkahan Scrabble milik Neil. Pada malam harinya, saat hari kencan dimulai, ternyata pria yang datang ke dalam sebuah klub bukanlah Daniel, melainkan Neil. Ia sengaja datang yang membuat Pierce bertanya-tanya. Neil mengaku ia sengaja menjebak Pierce untuk pergi ke kediaman Gray karena ia ingin mendapatkan gajah tersebut terlebih dahulu. Kini, Neil memberikan penawaran menarik bagi Pierce, yaitu ia ingin mengajaknya bekerja sama. Pierce akan mendapatkan 3, sedangkan Neil akan mendapatkan 2 buah. Cukup bagi mereka untuk mendapatkan puluhan juta dolar. Tetapi saat Pierce mendengar tawaran tersebut, ia sempat menolaknya karena ia lebih senang bekerja sendiri. Namun, Pierce berubah pikiran dengan cepat. Dan belum sempat mereka berbincang lebih lanjut, Alex tiba-tiba datang. Ia bertanya mengapa Neil menjebaknya. Kini FBI telah melacak namanya yang membuat Pierce langsung mencurigai Neil. Karena Neil tak mau kehilangan jejak dari Pierce, ia berusaha untuk mengejarnya. Saat itu Pierce mengaku kembali jika ia hanya ingin bekerja sendirian, dan saat Neil memaksanya untuk tak pergi, Pierce berteriak sehingga membuat pria-pria di sekitar jalanan langsung mengerubunginya. Beruntung malam itu Neil tak terbunuh karena Peter datang untuk menyelamatkannya. Ia menyalahkan Neil karena telah menghilangkan jejak dari Pierce yang mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk mencarinya kembali. Neil beralasan ia hampir terbunuh. Lalu Peter menjelaskan jika ia juga tahu mengenai Alex dan usaha Neil untuk mencari kotak musik tersebut. Disinilah Neil baru mencurigai Peter yang ternyata mencoba untuk menyelidiki Alex. Neil merasa kecewa karena ia sudah berbuat baik pada Peter, sedangkan Peter justru mencurigainya terus-menerus sehingga pada malam itu Neil memutuskan untuk pulang dengan cara berjalan kaki. Ketika Neil tiba di kediamannya, ternyata Pierce telah menunggu dengan satu buah pistol di tangannya, meminta kepada Neil untuk memberikan gajah yang ia inginkan. Neil mengaku gajah itu ia berikan kepada temannya, dan saat Pierce mengancam Neil, tiba-tiba pintu terketuk. Sontak Pierce langsung menyuruh Neil untuk bersembunyi terlebih dahulu sembari berusaha menggunting gelang kakinya. Ternyata orang yang mengetuk adalah Jun. Ia hanya ingin memastikan semua baik-baik saja, karena di bawah ia mendengar bantingan pintu dari atas. Saat Pierce mencoba menenangkan Jun jika semua baik-baik saja dan Neil sedang berada di kamar mandi, Neil justru mencoba memberi kode kepada FBI dengan mengkonsletkan gelang di kakinya. Tak lama kemudian, sinyal langsung diterima oleh FBI. Lauren melaporkan hal itu pada Peter yang langsung membuat isi FBI panik. Terlebih jika Neil dan Pierce benar-benar bekerja sama untuk mencuri giok tersebut, maka pihak Jepang akan sangat marah terhadap mereka. Ketika Peter memeriksa rekaman gelang kaki yang dikenakan oleh Neil, ia tersadar jika ini semua bukanlah siasat dari Neil untuk mencoba kabur, melainkan sebuah kode Morse, dan kode itu berarti listrik. Hanya dengan satu kata saja, Peter tahu kemana mereka harus pergi. Ya, ke kediamannya. Di sana Neil telah disandra oleh Pierce untuk mencari keberadaan dari giok gajah. Di tengah kegelapan, Neil berusaha untuk kembali memberi kode. Sementara di luar, pihak FBI telah siap untuk menangkap mereka berdua. Peter meminta kepada anak buahnya untuk tak merusak rumahnya, karena jika semua itu terjadi, maka mereka akan berurusan dengan Elizabeth. Beruntungnya, apa yang dilakukan selaras dengan ide dari FBI, sehingga ketika Pierce sudah putus asa mencari keberadaan dari giok gajah tersebut, tiba-tiba saja lampu menyala. Daniel langsung kabur, sementara FBI menggerebek Pierce dan menangkapnya. Atas apa yang telah mereka lakukan, akhirnya FBI berhasil mengumpulkan kelima batu giok milik pemerintah Jepang dan telah diserahkan kembali pada pemiliknya. Tak hanya itu, Neil pun mendapat perlakuan khusus berupa penginapan gratis di hotel Jepang yang ia khususkan kepada Peter. Peter merasa jika Neil mengusirnya, terlebih Neil telah membawakan barang miliknya. Namun Neil beralasan ia hanya ingin Peter dapat menikmati pertandingannya dengan tenang.
Dan scene terakhir di episode kali ini adalah memperlihatkan Neil yang kembali menghampiri Alex. Saat itu Alex mengaku ia telah berubah pikiran. Dirinya juga mengaku mengetahui di mana keberadaan kotak musik tersebut. Tetapi ia enggan memberitahu Neil apabila dirinya masih bekerja sama dengan FBI. Dan lalu Alex pun pergi meninggalkannya. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode 11 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.